Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, sebelum kita lanjut mendengar kisah ini, mari bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hati kita senantiasa lembut dan hidup kita dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian membayangkan seorang pria berpakaian compang-camping, baju krem lusuh penuh debu, celana pendek robek, dengan rambut aut-autan dan wajah kusam, berdiri di depan gerbang rumah megah, menatap ke dalam dengan penuh keyakinan? Apa yang kalian rasakan jika orang seperti itu berkata dengan lantang bahwa ia datang bukan untuk meminta sedekah, melainkan untuk melamar anak perempuan dari seorang bupati terkenal? Apakah ini lelucon? Ataukah kenyataan yang lebih rumit dari sekadar tampilan luar? Kisah ini akan mengajak kita menyelami sisi lain dari hidup, bahwa tidak semua yang tampak hina itu rendah, dan tidak semua yang tampak mulia benar-benar suci. Simak baik-baik kisah nyata yang penuh kejutan ini, hanya di Rizka Story. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tak tertinggal kisah penuh hikmah dan kejutan seperti ini. Aku berdiri di depan rumah bercat putih gading, dengan pagar hitam mengilap setinggi 2 meter. Panas matahari siang membakar kulitku yang gelap dan kering. Kaos krem yang kukenakan sudah hampir tak berbentuk. Ada lubang sebesar telapak tangan di bagian bawah punggungku, dan sobekan kecil di bagian dada kanan. Celana pendekku robek di bagian paha, menyisakan benang-benang yang menggantung. Di tanganku hanya ada selembar amplop coklat lusuh. Di dalamnya, hanya ada 1 lembar foto yang sudah lama kusimpan. Angin menyapu debu dari jalanan ke wajahku. Tapi aku tetap berdiri, tidak bergerak. Seorang satpam dengan seragam biru tua keluar dari pos jaga. Ia melangkah cepat, lalu menatapku dari atas ke bawah. "Hei, kamu mau apa berdiri di sini?" bentaknya. Aku tersenyum kecil. "Saya ingin bertemu dengan Pak Bupati," ucapku tenang. Satpam itu mengernyit, lalu menertawakan ucapanku. "Mau ketemu Pak Bupati? Kamu? Hahaha, lihat penampilanmu. Gembel dari mana ini?" Aku menunduk, menahan sakit bukan karena hinaannya, tapi karena aku tahu, memang tampangku hari ini sangat menyedihkan. Tapi niatku tidak berubah. "Aku ingin melamar putri beliau," ucapku tegas. Satpam itu terdiam. Matanya menatapku lama, seperti memastikan aku tidak sedang mabuk atau gila. "Apa kamu bilang barusan?" ulangnya. "Saya ingin melamar anak Pak Bupati, Kirana." Seketika wajah satpam itu berubah. Ia mengangkat tangan, memanggil seseorang ke dalam melalui HT. Tak lama, dari dalam rumah megah itu, muncullah seorang wanita muda berjilbab biru muda, mengenakan kebaya modern, lengkap dengan sandal hak tinggi. Ia terdiam di ambang pintu, lalu melangkah perlahan ke arah pagar. Aku langsung mengenalnya. "Kirana." Tatapan kami bertemu. "Kirana," bisikku lirih. Wajahnya berubah. Ia mengenaliku. Meskipun wajahku kusam, dan tubuhku jauh lebih kurus dari terakhir kali kami bertemu. "Reza?" Suaranya gemetar. Aku mengangguk. Aku datang menepati janjiku. Kirana mendekat ke pagar. Tangannya memegang besi hitam itu dengan erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun kebersamaan kami hanya bertahan beberapa detik, sampai suara berat menggema dari dalam rumah. "Ada apa ini? Siapa yang membuat gaduh di depan rumah saya?" Seorang pria dengan jas coklat rapi keluar dari rumah. Di belakangnya, 2 pria lain ikut mengikutinya. Pria itu, Pak Bupati, berjalan cepat, lalu menatap ke arahku. Ia berhenti beberapa langkah dari pagar. Wajahnya seketika berubah merah padam. "Kirana, siapa laki-laki kotor ini?" bentaknya. Kirana terdiam. "Itu, dia Reza, ayah." "Reza? Si gembel ini? Ini penghinaan. Satpam, keluarkan dia dari sini sekarang." Belum sempat aku bicara, 2 pria bertubuh besar mendekat dan menyeretku ke arah luar pagar. Kirana menjerit. Jangan sentuh dia. Dia bukan orang sembarangan." Pak Bupati menoleh ke anaknya. "Kamu membela gembel ini?"
Lihat bajunya. Bau, kotor, robek seperti kain pel. Mana harga dirimu sebagai anak bupati? Aku terjatuh di pinggir jalan. Debu masuk ke mataku. Amplop coklatku pun ikut terjatuh. Satu lembar foto melayang keluar dan jatuh di dekat kaki Pak Bupati. Wajahnya berubah. Ia memungut foto itu. Matanya membelalak. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Namun ia buru-buru menyembunyikannya ke balik jas. Lalu berkata lantang, "Saya tak kenal siapa kamu. Pergi sekarang juga sebelum saya panggil polisi." Aku bangkit pelan. Tatapanku tetap ke arah Kirana. Aku akan datang lagi. Tapi bukan untuk diludahi seperti tadi. Tunggu aku. Kirana menangis. Pak Bupati menggenggam tangan anaknya dan menyeretnya masuk ke rumah. Aku berjalan menjauh. Tubuhku lemah. Tapi hatiku tidak. Aku berjalan hingga ke ujung gang. Lalu duduk di bawah pohon trembesi tua. Di sana, aku membuka dompet kecil yang kusimpan di pinggang. Di dalamnya, ada kartu yang sudah lama kucetak. Kartu itu bertuliskan, Reza Ardiansyah, ST, MBA, pendiri PT Nusa Energi Persada, penasihat teknis proyek kilang Timur Tengah. Aku menatapnya dalam diam. Aku tak butuh pakaian mahal untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Biarkan mereka menilai dari baju. Biarkan mereka menertawakan. Karena nanti, ketika aku kembali, bukan aku yang akan tunduk, tapi mereka. 3 hari telah berlalu sejak aku diusir secara kasar dari rumah Pak Bupati. Meski fisikku masih sakit karena tendangan penjaga rumahnya, tapi yang paling menyakitkan justru bukan tubuhku, melainkan perlakuan dingin dari seseorang yang dulu pernah kujaga hatinya, Kirana. Namun aku tahu, Kirana tidak sepenuhnya salah. Ia hanya terjebak dalam bingkai keluarga yang menjaga citra lebih dari perasaan. Dan aku tak bisa menyalahkannya karena memilih diam saat ayahnya menendangku seperti binatang. Sore itu, aku berada di sebuah penginapan kecil di ujung kota. Bukan hotel mewah, tapi cukup bersih untuk sekadar tidur dan membersihkan diri. Aku duduk di depan cermin, mencukur cambangku, lalu membersihkan luka di lutut dengan alkohol. Kemeja bersih tergantung di gantungan baju, sementara jas biru dongker yang baru saja kuambil dari laundry terlipat rapi di tempat tidur. Kuhapus semua jejak gembel dari wajah dan tubuhku. Tak lama, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Reza? Aku, Kirana. Aku tahu kau marah. Tapi bisakah kita bertemu? Diam-diam. Aku mohon." Hatiku bergetar. Aku tahu ini bukan jebakan. Kalimatnya terlalu lembut dan terdesak untuk sebuah tipuan. Segera ku balas. "Besok, di belakang taman kota. Jam 5 sore. Datang sendiri." Dan dia membalas dengan satu kata. "Iya." Sore keesokan harinya, aku duduk di bangku panjang taman kota. Tak ada topi lusuh. Tak ada kaos robek. Kali ini, aku mengenakan kemeja putih bersih, celana bahan hitam, dan jam tangan perak yang tak pernah kupakai sejak aku memilih menghilang dari dunia atas. Orang-orang memandangku biasa saja. Tak ada lagi yang menjauh karena bau atau menertawai karena penampilan. 15 menit kemudian, Kirana datang. Ia mengenakan dres panjang berwarna hijau toska. Syal tipis menutup sebagian rambutnya. Ia tampak gugup saat melihatku. Bahkan sempat berhenti berjalan. "Aku kira, kau orang lain," gumamnya. "Kenapa?" "Karena aku tidak seperti yang mereka tendang di depan rumahmu." Kirana tertunduk. "Maafkan aku, Reza. Aku benar-benar syok waktu melihatmu seperti itu. Tapi aku tahu, itu kamu. Tatapanmu nggak berubah." Aku mengangguk pelan. Ayahku marah besar. Tapi aku tahu, setelah lihat foto itu, dia mengenalmu. Apa hubungan kalian sebenarnya? Aku menghela napas panjang. Dulu, saat aku masih SMA, aku kerja serabutan di proyek pembangunan jalan daerah. Aku sering disuruh antar dokumen ke kantor dinas. Di sana aku bertemu Pak Bupati. Waktu itu masih jadi kepala bidang. Dia tahu aku pintar.
Bahkan kasih aku beasiswa untuk kuliah. Tapi aku juga tahu, dia tidak memberikannya karena niat mulia. Kirana memicingkan mata. Apa maksudmu? Waktu aku tahu proyeknya markup dan aku punya bukti, ayahmu justru menyuruhku pergi, menghilang dari kota ini, atau aku dan keluargaku akan dipermalukan. Kirana terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya mencengkeram ujung rok. Makanya aku pergi ke luar negeri. Aku kerja dari bawah, mulai dari proyek tambang di Kalimantan, lalu dikirim ke Oman, Qatar, dan terakhir Dubai. Aku membangun semuanya sendiri. Sampai akhirnya aku bisa punya perusahaan sendiri. Tapi aku tak pernah lupa. Kirana, wajahmu, suaramu, dan janji yang pernah kamu ucap waktu kita masih duduk di bangku SMA. Wajah Kirana memerah. Aku waktu itu bilang kalau kita masih saling cinta, kita akan ketemu lagi, di waktu dan tempat yang berbeda. Aku mengangguk, dan inilah waktunya. Tapi bukan sebagai Reza yang dipermalukan. Aku kembali sebagai diriku yang sebenarnya. Aku ingin semua tahu, bahwa cinta tak mengenal tampilan luar, dan bahwa aku bukan gembel seperti yang mereka kira. Malam itu, seluruh kota geger. Di salah satu hotel bintang 5, digelar gala dinner besar yang dihadiri para pengusaha dan pejabat. Dalam undangan tertulis nama pembicara utama. Reza Ardiansyah, Direktur Utama PT Nusa Energi Persada. Pak Bupati pun hadir malam itu. Ia tak menyangka, pria yang baru beberapa hari lalu ditendangnya, kini berdiri di podium mengenakan jas mahal, dengan suara tenang dan kepercayaan diri yang memancar. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka tak percaya. Itu, dia? Gumamnya pada istrinya. Ibu Bupati ikut menatap ke arah panggung. Bukannya itu, si gembel itu. Kirana berdiri di samping ibunya, menatap ayahnya dengan sorot tajam. Bukan gembel, ayah, tapi pria yang pernah ayah aniaya, dan kini berdiri di tempat yang lebih tinggi dari ayah sendiri. Usai acara, Reza berjalan menuju Pak Bupati yang tampak terpaku di pojok ruangan. Pak Bupati mencoba menghindar, tapi Reza menghentikannya dengan satu kalimat yang membuat waktu seakan berhenti. Aku tidak datang untuk membalas dendam, Pak. Tapi aku datang untuk menepati janjiku, menikahi anak perempuan Bupati yang paling anggun, bukan karena statusnya, tapi karena aku mencintainya. Pak Bupati tak bisa berkata apa-apa. Malam itu, semua mata memandang Reza. Tidak lagi sebagai gembel, tapi sebagai pria yang pernah jatuh, namun bangkit dengan kehormatan. Hujan turun malam itu. Rintik kecil mengetuk atap kaca restoran mewah tempat pertemuan itu diadakan. Aroma kopi dan lilin vanila mengisi udara. Musik klasik dari grand piano di sudut ruangan mengalun pelan. Tapi tidak ada satupun suara yang lebih kuat dari detak jantung Kirana malam itu. Ia duduk di hadapan Reza. Mata mereka saling mengunci. Tak banyak bicara. Hanya keheningan yang bicara. Kirana memutar cangkir tehnya pelan. Jadi, kamu benar-benar datang ke kota ini untuk aku? Tanyanya nyaris berbisik. Reza mengangguk. Aku bisa saja membangun hidup dimanapun. Tapi hatiku tinggal di sini. Di tempat di mana ada seseorang yang pernah percaya padaku. Meski dunia menganggapku bukan siapa-siapa. Kirana terdiam. Air matanya menggantung di ujung kelopak. Aku takut. Reza, aku takut keluarga akan mempermalukanmu lagi. Mereka tidak akan pernah rela aku bersama seseorang yang tidak setara menurut pandangan mereka. Reza tersenyum. Mereka memang tidak tahu siapa aku. Tapi sekarang saatnya mereka tahu. Dan aku tidak akan mundur. Karena aku bukan Reza yang dulu. Yang lari karena tekanan. Aku kembali sebagai lelaki yang punya harga diri dan masa depan. Kirana menggigit bibirnya pelan. Hatinya berperang. Di satu sisi, ia ingin bersama Reza. Di sisi lain, ia tahu siapa ayahnya. Pak Bupati Darmawan, pria ambisius dan keras kepala yang membenci siapapun yang mengganggu citra keluarganya. Namun sebelum ia bisa menjawab, Reza merogoh jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru biru. Kirana menutup mulutnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak.
Reza membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada cincin berlian sederhana namun berkilau tajam, bersinar seperti keteguhan hati Reza selama ini. Aku tidak akan memaksa kamu menerima aku malam ini. Tapi aku ingin kamu tahu, aku datang sebagai pria yang akan memperjuangkanmu sampai kapanpun. Bahkan jika seluruh dunia menolak. Ini bukan soal gengsi. Ini tentang janji yang pernah kita ikat. Ketika kita masih punya mimpi yang sama di bangku SMA. Kirana mulai menangis. Air matanya jatuh membasahi pipi. Tapi ayah tidak akan pernah setuju. Dia masih menganggap kamu seorang gembel? Potong Reza sambil tersenyum getir. Biarkan dia berpikir begitu. Sampai akhirnya dia tahu bahwa satu-satunya gembel yang dia hina justru akan menyelamatkan kehormatan keluarganya. Keesokan harinya, rumah Pak Bupati diguncang oleh kabar tak terduga. Sebuah surat resmi dari gubernur diterima oleh ajudannya. Surat itu menyebutkan bahwa Reza Ardiansyah, Direktur Utama PT Nusa Energi Persada, terpilih sebagai pemimpin proyek nasional strategis yang berlokasi di kabupaten tempat Pak Bupati memimpin. Dan yang lebih mengejutkan lagi, proyek itu akan melibatkan kerjasama langsung dengan pihak pemerintah daerah. Pak Bupati yang sedang duduk membaca koran langsung berdiri dari kursinya. Apa nama itu? Reza Ardiansyah. Betul, Pak. Jawab ajudannya gugup. Pak Bupati memicingkan mata, lalu membanting surat ke meja. Gila, dunia ini memang kecil. Malam harinya, di ruang makan rumah dinas, Pak Bupati duduk di meja makan bersama istri dan Kirana. Suasana makan malam dingin. Tak ada suara, hanya denting sendok dan garpu. Kirana akhirnya memberanikan diri membuka suara. Ayah. Pak Bupati menoleh. Aku tahu ini akan mengejutkan ayah. Tapi aku sudah bilang sejak dulu. Reza bukan sembarangan orang. Pak Bupati menggeleng pelan. Dia bisa kaya. Dia bisa sukses. Tapi yang aku ingat, dia pernah mengancam kehormatanku. Dia tahu rahasia proyekku dulu. Dia tidak boleh dekat dengan keluarga kita. Kirana menunduk. Dia tidak akan mengungkit masa lalu. Dia datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk menepati janjinya. Dan aku mencintainya. Ibu Bupati, yang sejak tadi diam, kini bicara pelan. Pak, mungkin sudah saatnya kita mengesampingkan gengsi. Anak kita sudah dewasa. Kalau dia bahagia dengan Reza, kenapa kita harus melawan takdir? Pak Bupati memejamkan mata. Wajahnya menegang. Tapi di hatinya ia tahu, dia tidak lagi bisa melawan arus. 3 hari kemudian, rumah dinas Bupati dikunjungi oleh iring-iringan mobil mewah. Beberapa wartawan lokal sudah berkumpul di depan rumah. Penasaran siapa tamu penting yang datang. Ketika pintu mobil terbuka, semua mata terbelalak. Reza Ardiansyah, pria yang dulu dianggap gembel oleh sebagian orang, kini muncul dengan jas rapi dan senyuman tenang. Ia masuk ke ruang tamu. Pak Bupati sudah duduk menunggunya. Reza mendekat. Pak Bupati, saya datang bukan untuk menyinggung masa lalu, tapi untuk masa depan. Izinkan saya melamar Kirana, secara resmi. Pak Bupati menatap tajam. Sunyi beberapa detik. Lalu perlahan, ia berdiri. Suaranya pelan, tapi penuh berat. Kalau Kirana sudah memilih, maka aku tidak punya hak untuk menghalangi. Tapi ingat, Reza, jangan pernah kau lukai hatinya. Karena meski aku benci caramu datang dulu, aku tahu, tidak banyak laki-laki sepertimu di dunia ini. Reza tersenyum. Saya tidak akan mengecewakan, Pak. Di luar rumah, Kirana menanti dengan gaun sederhana dan senyum yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ketika Reza keluar dan berlutut di hadapannya, cincin itu kembali muncul, namun kali ini dengan izin sang ayah. Dan ketika Kirana mengangguk pelan, tepuk tangan meledak dari para tamu dan keluarga. Bukan hanya lamaran yang diterima, tapi harga diri seorang pria yang sempat diinjak, kini kembali berdiri, dengan kepala tegak. Pernikahan Kirana dan Reza belum dilangsungkan. Lamaran resmi baru saja diterima,
Dan kabar itu menyebar luas di kota kecil tempat Pak Bupati menjabat. Media lokal mulai menulis tentang kisah gembel yang kini jadi konglomerat. Lengkap dengan foto Reza memakai kaos krem lusuh di depan pagar rumah dinas beberapa minggu lalu. Foto itu viral. Banyak yang awalnya tertawa, kini mulai bungkam dan merenung. Namun tidak semua orang senang dengan kabar itu. Di balik sorak tepuk tangan dan restu yang diberikan secara formal, masih ada bara yang belum padam, terutama di dada Pak Bupati Darmawan. Malam itu, setelah lamaran resmi Reza diterima, Pak Bupati berdiri lama di depan cermin besar di kamarnya. Istrinya sudah tertidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Di tangannya, ia menggenggam selembar kertas tua, dokumen yang hampir dilupakannya. Fotokopi laporan proyek tahun 2005. Tahun pertama ia terlibat kasus penyimpangan anggaran yang hampir membuatnya dipecat. Dan siapa yang menyimpan bukti itu? Reza Ardiansyah. Pemuda kurus dari keluarga tak punya, yang dulu bekerja sebagai staf honorer proyek. Yang waktu itu datang dengan niat baik untuk memperbaiki sistem, tapi malah dianggap ancaman oleh Darmawan muda yang ambisius. Pak Bupati mengepal tangannya. Wajahnya menegang. Aku sudah minta kau pergi waktu itu. Reza, kenapa harus kembali sekarang? Kenapa harus menggandeng anakku dan menempati kursi di balik setiap proyek penting yang aku pegang? Gumamnya lirih. Sementara itu, Reza duduk di balkon penginapannya yang sederhana. Bukan hotel mewah. Ia lebih memilih tempat kecil di sudut kota, dekat sawah, karena baginya ketenangan adalah segalanya. Di hadapannya ada laptop terbuka. Layar menampilkan peta wilayah rencana pembangunan kilang energi baru. Namun pikirannya tidak hanya tentang proyek. Ia memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Nama di layar, Kirana. Halo. Reza, aku ingin jujur sesuatu. Reza mengernyit. Kenapa? Ada apa? Ayah. Aku dengar dia sedang berusaha mencari celah. Dia belum sepenuhnya menerima kamu. Bahkan katanya, dia mau menggagalkan proyek besar yang kamu pimpin, dengan alasan kamu tidak memenuhi standar nasional. Reza terdiam. Hatinya berdesir. Aku takut. Reza, aku takut ayah mencelakai kamu, dengan cara yang licik. Reza menghela napas panjang. Kirana, kamu tahu kenapa aku datang ke kota ini dalam kondisi lusuh dan kotor? Kenapa? Aku ingin tahu, apakah orang-orang masih menilai seseorang dari pakaiannya? Dan aku ingin tahu, apakah keluargamu masih seperti dulu? Ternyata benar, masih sama. Tapi kamu tidak. Kamu berbeda. Dan itu cukup. Tapi kalau ayah menyakiti kamu, aku tidak akan membalas dendam, Kirana. Tapi aku akan tunjukkan bahwa kebenaran, meski disembunyikan lama, pasti akan muncul juga. Hari demi hari berlalu. Proyek pembangunan kilang dimulai. Reza mengadakan rapat terbuka bersama gubernur, kementerian, dan para pemangku kepentingan daerah. Ia berbicara dengan tenang, memaparkan rencana pembukaan lapangan kerja, pembangunan jalan, dan pemberdayaan warga lokal. Di antara tamu undangan, Pak Bupati duduk kaku. Ia mendengar semuanya. Ia tahu, apa yang Reza lakukan sekarang akan mengangkat nama kota, sekaligus menaikkan citranya sebagai bupati. Tapi harga yang harus dibayar adalah mengakui pria yang dulu ia tendang, kini menjadi jembatan menuju keberhasilan. Malam itu, di meja kerjanya, Pak Bupati membuka dokumen tua. Ia ingat saat dulu ia memerintahkan staf untuk menyembunyikan laporan manipulasi data proyek. Laporan itu disimpan Reza diam-diam. Ia berpikir, mungkin Reza akan balas dendam lewat hukum. Tapi ternyata tidak. Yang Reza lakukan justru sebaliknya, membangun kebaikan yang jauh lebih kuat dari kebencian. Namun, satu malam, saat Reza berjalan keluar dari penginapannya untuk menuju mobil, seorang pria asing mendekatinya. Pak Reza. Ya. Ini untuk Anda. Pria itu memberikan amplop putih, lalu langsung pergi sebelum sempat dicegat. Reza membukanya.
Di dalamnya ada salinan surat pengajuan investigasi oleh LSM yang mencurigai adanya keterlibatan Reza dalam penggelapan dana proyek nasional. Tuduhan palsu. Reza tersenyum getir. Darmawan. Ia tahu hanya ada satu orang yang masih ingin menjatuhkannya, meski semua orang sudah mengakuinya. Esok harinya, Reza mengundang media lokal dan nasional. Ia berdiri di panggung kecil halaman balai kota. Dihadiri wartawan, warga, dan pejabat. Saya tidak akan menjawab tuduhan apapun dengan amarah, tapi dengan transparansi. Saya akan buka semua laporan keuangan proyek, saya akan libatkan audit independen, dan saya akan ajak masyarakat mengawasi langsung proses pembangunan. Semua orang terdiam. Pak Bupati yang menonton dari ruang kerjanya mulai berkeringat. Ia sadar, Reza bukan hanya kuat secara finansial, tapi juga berani secara moral. Di tempat berbeda, Kirana menyaksikan siaran langsung Reza dengan mata berkaca-kaca. Kaulah lelaki yang tak hanya membuktikan cinta, tapi juga membuktikan kebenaran. Kota kecil itu seketika berubah menjadi sorotan nasional. Setelah konferensi pers Reza tentang transparansi proyek kilang, semua media besar datang meliput. Tajuk utama di berbagai portal berita terpampang besar. Dari gembel jadi pahlawan daerah, Reza Ardiansyah buka seluruh laporan proyek nasional. Bahkan stasiun televisi nasional mengangkat segmen khusus tentang transformasi Reza, dari pria lusuh yang ditendang di gerbang rumah dinas, menjadi pionir proyek energi terbesar di provinsi itu. Tapi di balik euforia itu, tekanan juga datang. Di ruang kerja Bupati Darmawan, suasana sangat tegang. Para pejabat bawahannya mulai menunjukkan gelagat aneh. Beberapa dari mereka khawatir data lama akan terbongkar. Bahkan ajudan pribadi Pak Bupati, Miko, mulai gelisah. Pak, kalau Reza benar-benar buka semua arsip, bagaimana dengan dokumen lama tahun 2005 itu? Bukankah masih ada jejak tanda tangan Bapak? Pak Bupati membanting meja. SSST, jangan sebut-sebut itu. Aku sudah bilang, kita harus kendalikan narasi sebelum dia membongkar semuanya. Tapi Miko hanya menunduk. Wajahnya ketakutan. Pak, saya dapat info. Reza tidak hanya membuka laporan sekarang. Dia juga mengundang tim forensik digital dari Jakarta untuk membuka kembali data proyek lama yang pernah dihentikan. Dan, mereka sudah datang kemarin malam. Pak Bupati terduduk lemas. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Tangannya gemetar. Jadi, dia benar-benar membalasnya lewat kebenaran. Gumamnya. Di sisi lain kota, Reza tengah memimpin pertemuan dengan tim audit dari pusat. Ia menunjukkan setiap dokumen, laporan transaksi, dan rekaman rapat proyek. Tak ada yang ditutup-tutupi. Ia bahkan menyerahkan satu folder tebal bertuliskan Proyek Jalan Raya Selatan tahun 2005. Seorang jurnalis muda yang hadir bertanya, Pak Reza, kenapa Anda begitu terbuka, bahkan terhadap proyek lama yang tidak Anda pimpin? Reza menatap lurus ke kamera. Karena saya dulu saksi bisu dari ketidakjujuran. Waktu saya masih remaja magang, saya melihat sendiri bagaimana dana proyek dimanipulasi. Tapi waktu itu saya tidak punya kekuatan bicara. Kini saya punya, dan saya gunakan kekuatan itu bukan untuk balas dendam, tapi untuk membersihkan luka lama kota ini. Seketika ruangan hening. Kata-katanya masuk ke hati siapa saja yang mendengarnya. Tak lama setelah itu, media lokal mulai menemukan jejak digital dokumen lama. Beberapa tanda tangan dan surat pengalihan dana fiktif mulai diulas. Nama Darmawan, yang kini menjabat bupati, kembali muncul di sejumlah dokumen yang lama dilupakan. Kabar itu menyebar cepat. Di warung kopi, di pasar, di grup WhatsApp warga, semua memperbincangkan hal yang sama. Jadi benar, waktu itu Reza diusir karena tahu terlalu banyak ya? Iya, tapi dia nggak buka aib, malah balik dengan hormat. Orang kayak gitu langka. Dulu dihina, sekarang malah nyelamatin kota. Sore itu, Kirana duduk di beranda rumah. Ia menatap langit yang mulai jingga, lalu tersentak saat mobil hitam berhenti di halaman rumahnya. Pintu terbuka, dan Reza turun dari sana.
Ia membawa sekotak kecil berisi berkas. Kirana, aku ingin kau tahu dulu, kalau semua ini belum selesai, aku mungkin akan hadapi tekanan yang lebih besar. Tapi aku nggak akan kabur. Kirana berdiri, menatapnya penuh haru. Apapun yang terjadi, aku akan bersamamu. Reza mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi kau juga harus tahu, bisa jadi setelah ini, aku malah dimusuhi lebih banyak orang. Termasuk orang-orang yang dulu mengaku sahabat. Aku mungkin akan diancam, difitnah, atau bahkan diasingkan lagi. Kirana menggenggam tangannya. Tapi kamu akan tetap berdiri. Karena kamu pejuang. Dan ini adalah tanah tempat kita tumbuh. Tak ada salahnya berjuang di sini, meski melawan arus. Reza menatap Kirana dalam-dalam. Jika harus memilih antara menutup mulut demi kenyamanan, atau bersuara demi keadilan, maka aku akan memilih bersuara. Meski risikonya aku kehilangan segalanya. Malam itu, Pak Bupati mengadakan rapat tertutup dengan beberapa koleganya. Ia mencoba menyusun ulang narasi untuk melindungi dirinya. Tapi laporan media makin tajam. Dan akhirnya, sebuah panggilan dari Jakarta datang. Dari kantor pusat Kementerian Dalam Negeri. Pak Darmawan, kami menerima temuan audit yang mencurigakan dari proyek-proyek lama. Kami perlu Anda datang ke Jakarta minggu depan untuk klarifikasi. Pak Bupati terduduk lemas. Ia tahu, hari itu akan datang. Dan orang yang membuatnya terjadi adalah pemuda yang dulu ia tendang di depan gerbang rumahnya. Gembel krem lusuh, yang kini berdiri lebih tinggi dari siapapun. Langit kota mulai mendung sejak pagi. Awan hitam menggantung rendah, seolah menandakan badai besar akan datang. Tapi bukan hujan yang ditunggu-tunggu warga hari itu, melainkan kabar terbaru dari kantor kejaksaan daerah. Nama Bupati Darmawan mulai masuk dalam tahap pemeriksaan awal terkait dugaan penyimpangan anggaran proyek-proyek lama. Meski belum menjadi tersangka, namun sorotan publik mulai mengarah padanya. Televisi lokal menyiarkan kabar itu dengan tajuk besar. Kilas balik. Reza Ardiansyah buka aib lama proyek daerah. Di salah satu ruangan kerja di Balai Kota, seorang staf senior meletakkan tumpukan berkas di meja Reza. Pak Reza, ini semua sudah diverifikasi. Tapi ada satu dokumen lama yang ditemukan dalam arsip fisik. Tanda tangannya jelas sekali. Dan, maaf saya bicara begini, tapi tanda tangan itu milik Pak Bupati Darmawan. Reza menatap lembaran itu. Nama Darmawan tercetak jelas di bagian bawah dokumen pengalihan dana proyek. Surat itu adalah bagian dari tumpukan yang dulu nyaris dibakar. Tapi rupanya ada satu yang selamat, dan kini kembali ke tangan Reza. Reza menarik napas dalam. Ia tahu, jika ia menyerahkan ini ke kejaksaan, maka karir Darmawan sebagai bupati bisa tamat. Tapi jika ia menyimpannya, maka luka lama itu akan tetap membusuk dalam diam. Sore harinya, Reza berdiri di tepi danau kecil di pinggiran kota. Angin menerpa wajahnya. Di sampingnya, Kirana berdiri diam. Mereka tidak bicara, hanya saling menemani dalam diam yang berat. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan, ucap Kirana lirih. Reza menoleh. Kau bisa menjatuhkan ayahku sekarang. Semua bukti ada padamu. Tapi, apa itu yang kamu mau? Reza menggeleng pelan. Aku tidak ingin menjatuhkannya. Kirana, aku ingin keadilan. Untuk rakyat yang dulu jalannya rusak karena dana dialihkan. Untuk anak-anak sekolah yang dulu belajar di bangunan hampir roboh. Bukan untuk dendam. Tapi kalau kebenaran menyakitkan seseorang, apakah harus disembunyikan? Kirana menunduk. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata. Selama ini aku melihat ayah sebagai sosok sempurna. Tapi ternyata, dia menyimpan noda. Dan itu yang selama ini dia takutkan akan kamu ungkap. Malam itu, Darmawan duduk sendiri di ruang kerjanya. Tidak ada ajudan. Tidak ada wartawan. Hanya ia dan gelas teh yang mulai dingin. Tiba-tiba pintu diketuk. Reza masuk. Dengan membawa satu map. Pak Bupati menoleh. Wajahnya dingin. Apa lagi yang kamu mau? Reza duduk tanpa diundang. Ia membuka map itu,
menunjukkan satu dokumen. Ini bisa membuat Bapak kehilangan segalanya. Tapi aku belum menyerahkannya ke siapapun. Darmawan menatap tajam. Kalau begitu, kenapa kau ke sini? Karena saya ingin Bapak memilih jalan yang terhormat. Reza menggeser dokumen itu ke hadapan Darmawan. Kalau Bapak mau, saya tidak akan menyebarkannya. Tapi Bapak harus mundur. Bukan karena saya ingin kursi ini, tapi agar kota ini bisa sembuh. Darmawan terdiam, lalu tertawa pahit. Begitu ya? Jadi ini akhirnya? Gembel yang dulu saya tendang, kini memberi saya dua pilihan, mundur atau dipermalukan. Reza menatapnya lurus. Bapak bisa menyebut saya gembel. Tapi hari ini, saya tidak menendang siapa-siapa. Darmawan menunduk. Dadanya bergetar. Tangannya meremas kertas itu. Kenapa kau tidak balas dendam saja? Bukankah itu lebih nikmat? Karena saya bukan Bapak. Saya datang membawa cinta, bukan amarah. Suasana hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Darmawan berdiri perlahan. Ia melangkah ke jendela, menatap lampu kota dari balik kaca. Besok pagi, aku akan umumkan pengunduran diri. Tapi aku punya satu permintaan. Apa itu? Jangan tinggalkan Kirana. Dia satu-satunya yang membuatku masih punya alasan untuk memperbaiki semuanya. Reza bangkit dari kursinya. Ia mengangguk hormat. Terima kasih, Pak. Ini bukan soal kalah dan menang, tapi soal menyembuhkan yang dulu sempat rusak. Keesokan harinya, di balai kota, Darmawan berdiri di depan podium. Puluhan wartawan dan masyarakat hadir. Suaranya pelan namun tegas. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya, Darmawan, mengundurkan diri dari jabatan bupati, demi memberi ruang bagi kebenaran, dan demi kebaikan kota ini ke depan. Sontak seluruh ruangan hening. Beberapa menit kemudian, Reza muncul di belakang, berdiri tegak. Tidak sebagai pengganti, tapi sebagai simbol, bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Bahwa gembel pun bisa mengguncang kota, asal ia datang membawa ketulusan dan keberanian. Hari itu langit tak lagi muram. Langit biru menggantung megah di atas tanah lapang di tengah kota. Tenda putih berhiaskan bunga-bunga segar berdiri anggun di alun-alun. Warga dari berbagai penjuru desa berkumpul, bukan hanya untuk menyaksikan pesta, tapi untuk melihat langsung kisah nyata yang hanya bisa dipercaya setelah disaksikan dengan mata sendiri. Reza Ardiansyah, pria yang dulu dikenal sebagai gembel lusuh yang ditendang dari gerbang rumah dinas, hari ini berdiri di altar sebagai mempelai pria, mengenakan beskap coklat muda dan kain batik khas Jawa. Di sampingnya berdiri seorang perempuan dengan senyum yang tak bisa disembunyikan, Kirana Darmawan, anak perempuan mantan bupati. Di deretan tamu undangan, mantan Bupati Darmawan duduk diam. Wajahnya tidak lagi menyimpan kesombongan seperti dulu. Kini ia menunduk rendah, menatap kedua pengantin itu dengan mata yang tak kuasa menyembunyikan rasa haru. Ketika penghulu mengucap ijab kabul, Reza menjawab dengan suara mantap. Saya terima nikahnya Kirana binti Darmawan, dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram dan hafalan surat Ar-Rahman. Suara para saksi langsung menjawab. Sah, sah, sah. Tepuk tangan bergemuruh. Air mata mengalir di banyak wajah, termasuk wajah Pak Darmawan yang menggenggam tangan istrinya erat-erat. Usai akad, acara dilanjutkan dengan pesta rakyat. Meja prasmanan terbuka untuk siapa saja. Tidak ada batasan kasta, jabatan, atau status sosial. Petani duduk berdampingan dengan pejabat. Tukang becak makan bersama dengan kepala dinas. Semua mencair dalam suasana haru. Seorang anak kecil mendekati Reza dan bertanya polos. Om, bener Om dulu itu gembel ya? Reza tersenyum. Iya, dulu Om pernah hidup susah. Tapi sekarang, Om bersyukur bisa berdiri lagi. Anak itu tertawa kecil. Kalau Om bisa sukses, aku juga bisa, ya. Reza mengangguk. Bisa, nak. Yang penting jangan menyerah, meski semua orang menghina. Sore itu, hujan turun perlahan. Tapi tidak ada yang pergi.
Justru suasana jadi semakin hangat. Kirana dan Reza berdiri di tengah lapangan, membiarkan tubuh mereka basah oleh rintik air. Di tangan Kirana ada buket bunga mawar putih. Di tangan Reza ada payung kecil yang akhirnya ia lemparkan, membiarkan hujan membasuh semuanya, seolah membersihkan sisa-sisa luka masa lalu. Pak Darmawan berjalan perlahan mendekat. Langkahnya gemetar. Di depan Reza dan Kirana, ia berhenti. Semua mata tertuju pada momen ini. Dengan suara berat, ia berkata, "Reza, aku tahu aku bukan ayah yang baik. Aku pernah melukai harga dirimu. Tapi aku bersyukur, kau tidak membalasnya dengan amarah. Terima kasih, karena kau membesarkan hatiku, dengan caramu sendiri." Reza menjawab dengan pelukan. "Ayah tak perlu meminta maaf lebih dari ini. Yang penting, kita mulai lagi, dari lembaran yang bersih." Tangis pecah. Bukan tangis sedih, tapi tangis lega, tangis penerimaan, dan tangis dari hati-hati yang dulu penuh luka, kini belajar untuk saling memaafkan. Di malam harinya, lampu-lampu hias menyala di seluruh sudut kota. Reza dan Kirana berdiri di panggung sederhana di tengah taman kota. Reza memegang mikrofon. Di hadapan warga yang hadir, ia memberikan pidato singkat. "Saya bukan siapa-siapa dulu. Saya pernah diinjak, ditertawakan, bahkan diludahi. Tapi saya tidak pernah membalasnya dengan kemarahan. Karena saya percaya, kebenaran, kalau diperjuangkan dengan hati, pasti akan menemukan jalannya." Ia menatap Kirana di sampingnya. "Dan saya juga percaya, cinta yang tulus tak akan pudar walau dibungkus hinaan. Terima kasih, Kirana, karena tidak pernah memalingkan hatimu." Kirana tersenyum sambil mengusap air matanya. Malam itu menjadi saksi bahwa seorang gembel bisa mengguncang kota, bukan karena kekayaan, tapi karena keberanian menjaga integritas dan cinta. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan ketulusan dan pengampunan. Dan kisah ini tak akan pernah terlupakan di benak siapapun yang menyaksikannya. Dari pakaian krem yang lusuh, menuju jas kehormatan yang dikenakan bukan karena harta, tapi karena jiwa. Dari gerbang yang dulu ditutup, menjadi pelaminan yang disaksikan seluruh kota. Dari hinaan, menjadi penghormatan. Dan dari luka, menjadi harapan. Tamat.